Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali para siswa kelas 11 IPA 6 sampai dengan IPA 8. Hari ini Bapak akan menyajikan mengenai materi matriks, dan ini adalah materi bagian pertama dari matriks. Apa saja yang akan kita pelajari dari matriks? Ya, simak tayangan video berikut ini. Matriks adalah kumpulan bilangan, ekspresi, atau simbol yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta diberi batas atau kurung. Contohnya, nih seperti ini adalah matriks ya. Yang kedua ini juga disebutnya matriks karena terdiri dari baris dan kolom dan diberi tanda kurung. Anggota matriks dinamakan elemen atau entry. Ini adalah anggota-anggota daripada matriks. Penulisan matriks harus dengan huruf kapital atau besar. Contohnya, ini ada matriks A terdiri dari elemen 2, 5, 10, negatif 9, 6, dan 8. Matriks ini terdiri dari 3 baris, 2 kolom. Ya, ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Oke. Berikutnya adalah notasi matriks. Penulisan matriks harus dengan huruf kapital atau besar, sedangkan anggotanya huruf non kapital. Jika A adalah matriks AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya, ini ada matriks B seperti ini. Maka B23 artinya elemen baris kedua kolom ketiga. Berapa baris 2 kolom ketiga? Nilainya adalah 8. B32 artinya elemen baris ketiga kolom kedua, nilainya adalah 3. Sementara untuk B12 artinya elemen baris ke-1 kolom kedua, nilainya itu adalah 5. Ya. Ordo matriks. Jika matriks A terdiri dari M baris N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo daripada suatu matriks. Contohnya A, ini ada matriks A. Ini adalah matriks dengan 2 baris 3 kolom. Maka dituliskan A23 artinya matriks berordo 2 kali 3. B, ini adalah matriks ukuran 3 baris 2 kolom. Maka B dituliskan B32. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks itu dibedakan berdasarkan banyak baris dan kolom. Untuk matriks baris, matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contohnya, ini ada matriks A, 1 baris 2 kolom. Matriks B, 1 baris 3 kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari 1 kolom. Contohnya, C, ini adalah matriks 2 baris 1 kolom, dan D, matriks 3 baris 1 kolom. Masih jenis-jenis matriks, berikutnya adalah matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya berbeda. Contohnya, ini ada matriks K. Ini adalah matriks 3 baris 2 kolom, dan matriks L adalah matriks 2 baris 3 kolom. Ini adalah 3 baris 2 kolom. Mohon maaf. Untuk matriks K ini adalah 3 baris 2 kolom, sementara matriks L adalah 2 baris 3 kolom. Matriks persegi atau bujur sangkar adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Contohnya, ini ada matriks P. Nah, ini matriks bujur sangkar ya, 2 kali 2.
dan R 3 kali 3. Nah, di dalam matrik bujur sangkar atau persegi ada yang namanya pengertian diagonal utama. Nah, ini seperti ini, diagonal utama, dan satu lagi namanya diagonal samping. Jadi kalau kita tarik garis dari ujung sudut sebelah kiri ke bawah kanan, maka ini diagonal utama. Sementara kalau ditarik garis dari ujung sebelah kiri bawah sampai kanan atas, ini dinamakan diagonal samping. Jenis-jenis matrik berdasarkan elemen atau anggota. Matriks 0. Ini matrik elemennya semuanya bernilai 0. Contohnya ini matrik ordo 2 kali 2, anggotanya 0 semua, dan ini 3 kali 2 juga anggotanya 0. Berikutnya matriks diagonal. Matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Contohnya ini ada matrik diagonal 3 kali 3. Perhatikan pada elemen utamanya dia tidak 0, sementara anggota yang lain adalah 0 ya. Bagaimana untuk contoh yang lain? Ini juga salah satu diagonal utamanya bernilai 7 ya. Ini juga dikatakan matrik diagonal ya. Karena diagonal utamanya ada satu elemen bernilai yang tidak 0. Masih jenis-jenis matrik berdasarkan elemen atau anggota. Matrik identitas. Matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Contohnya untuk ordo 2 kali 2 ini dapat kalian saksikan. Sementara untuk ordo 3 kali 3 ini juga dapat kalian lihat pada tayangan videonya. Lalu ada matrik segitiga. Matrik persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Untuk matrik persegi ada matrik segitiga atas. Elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semua bernilai 0. Nah, inilah matrik segitiga atas. Contohnya, lihat. Elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Ini adalah matrik segitiga atas. Nah, ini cirinya karena yang di atas ini bentuk segitiganya tidak 0. Lalu ada matriks segitiga bawah. Elemen-elemen di atas diagonal utamanya semuanya 0. Contohnya nih. Oke. Nah, ini diagonal utamanya di atasnya nilainya 0, sementara yang di bawah tidak 0. Demikian siswa untuk matriks segitiga. Ada segitiga atas dan juga ada segitiga bawah. Matrik transpos. Apa itu matrik transpos? Matrik transpos adalah elemen baris berubah menjadi kolom. Contohnya K451207. Ini adalah matrik 3 baris 2 kolom. Kalau ditranspos, artinya K ini ada huruf T di atasnya, berarti K transpos. Setiap baris berubah menjadi kolom. Akan didapatkan matrik 2 baris 3 kolom dengan elemennya 4, 1, 0, 5, 2, dan 7. Contoh yang kedua, ada matrik A. Ini berordo 3 kali 3 atau ordo matrik persegi. Kalau A ditransposkan, maka diperoleh hasil yang sama dengan matrik sebelumnya. Nah, matrik demikian dinamakan matrik simetris, yakni bila matrik A sama dengan A transpos, maka matriks A disebut sebagai matrik simetris karena hasil transposnya sama. Nah, berikutnya adalah kesamaan dua matrik. Matrik dikatakan sama dengan matrik B jika matrik A berordo sama dengan matrik B dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Jadi, kesamaan dua matrik itu mempunyai ciri ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Contohnya, ini ada matrik A.
Nilainya 3 pangkat 2, 0,2, 0,5, akar 4, dan 2. Lalu ada matrik B, 9, setengah, 2, 2. Maka matrik A sama dengan matrik B. Karena ordo matrik A sama dengan matrik B dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama, maka dikatakan matrik A sama dengan matrik B. Nah, siswa, untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau belum, Bapak berikan latihannya. Untuk anak laki-laki, Bapak berikan soal sebagai berikut. Simak tayangan videonya. Nah, ini soal untuk anak laki-laki. Untuk anak wanita atau perempuan, ini soalnya. Silakan dilihat. Ya. Oke. Nah, itu dia matriknya ya siswa ya. Demikian siswa, materi yang Bapak telah paparkan atau uraikan di dalam video ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf. Segala kekeliruan yang Bapak telah sampaikan, Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.